Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengonfirmasi bahwa Indra Syafri akan memimpin Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Keputusan ini datang setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pergantian pelatih di Timnas U20, yang sebelumnya ditangani oleh Indra. Meski tidak lagi menangani tim U20, peran Indra tetap krusial dalam pembinaan sepak bola nasional, terutama untuk membawa Timnas U22 bersaing di ajang terbesar Asia Tenggara. Dengan pengalaman dan reputasinya, harapan besar kembali disematkan kepada pelatih asal Sumatera Barat tersebut. Menpora menjelaskan bahwa Erick Thohir sudah menginformasikan kepadanya terkait perubahan ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang PSSI. Menurutnya, rotasi pelatih di timnas kelompok usia adalah langkah yang sudah dipertimbangkan matang agar setiap tim memiliki komando yang tepat sesuai dengan target yang diharapkan. Keputusan ini menunjukkan bahwa Indra masih memiliki peran besar dalam pengembangan talenta muda dan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Pada edisi 2019 di Filipina, ia sukses mengantarkan timnas U22 meraih medali emas setelah lebih dari 3 dekade puasa gelar. Keberhasilannya membangun tim muda yang solid dan kompetitif menjadi salah satu alasan utama PSSI untuk kembali mempercayakan posisi ini kepadanya. Dengan rekam jejak yang sudah terbukti, PSSI dan masyarakat Indonesia tentu berharap Indra mampu mengulang sejarah manis itu di SEA Games. Namun, tantangan kali ini tidak akan mudah, karena negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia juga terus berkembang. Ia harus membangun tim yang solid, memilih pemain yang tepat, dan menyusun strategi terbaik agar timnas U22 bisa bersaing di SEA Games mendatang. Dengan persiapan yang matang, kerjasama yang solid antara PSSI dan pemerintah, serta dukungan penuh dari masyarakat, peluang Indonesia untuk kembali berjaya di ajang ini tetap terbuka lebar. Naturalisasi kembali menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memastikan bahwa proses naturalisasi 3 pemain keturunan akan dipercepat. Langkah ini diambil agar mereka bisa segera memperkuat timnas Indonesia dalam laga krusial melawan Australia. Dengan percepatan proses ini, harapan besar pun muncul bahwa timnas Indonesia akan semakin tangguh menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia. Dalam keterangannya, Menpora Dito Aryo Tejo menegaskan bahwa setelah menerima arahan dari Presiden, pihaknya langsung bergerak cepat untuk mengurus segala aspek administrasi yang diperlukan. Meskipun naturalisasi bukanlah proses yang sederhana, pemerintah optimis dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat. Erick Thohir juga aktif dalam mengawal jalannya proses ini, memastikan bahwa setiap langkah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun tim nasional yang lebih kompetitif di kancah internasional. Naturalisasi pemain memang bukan hal baru bagi PSSI, tetapi langkah ini kembali menjadi sorotan karena ketiga pemain yang sedang diproses memiliki kualitas yang menjanjikan. Emil Audero, yang memiliki pengalaman bermain di Italia, diharapkan bisa menjadi tembok kokoh di bawah mistar gawang. Dean James, yang berposisi sebagai bek, siap menambah kekuatan di lini pertahanan. Sementara Joey Pelupesi yang bermain sebagai gelandang bisa memberikan kestabilan dan kreativitas dalam permainan. Kehadiran mereka di timnas akan menjadi tambahan yang sangat berharga, terutama menghadapi lawan sekelas Australia yang dikenal memiliki fisik kuat dan permainan cepat. Pelatih timnas Bahrain Dragan Talajik menunjukkan kepercayaan diri tinggi menjelang laga melawan timnas Indonesia. Ia secara tegas menyatakan bahwa Bahrain tidak gentar menghadapi siapapun, termasuk skuad Garuda. Baginya, timnya memiliki kualitas yang cukup untuk bersaing di babak kualifikasi dan menembus Piala Dunia 2026. Pernyataan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia, yang tengah berjuang untuk meraih hasil maksimal dalam sisa pertandingan kualifikasi. Dengan mentalitas penuh percaya diri dari Bahrain, laga ini diprediksi akan berlangsung sengit. Dalam konferensi pers terbaru, Talajik menekankan bahwa Bahrain semakin solid dan siap menghadapi 4 pertandingan terakhir kualifikasi. Ia mengklaim bahwa sejak awal kepemimpinannya, timnya sudah memiliki kualitas, tetapi kini mereka telah berkembang menjadi skuad yang lebih kompak dan penuh keyakinan. Pernyataan ini bisa menjadi peringatan bagi timnas Indonesia bahwa mereka akan menghadapi tim yang tidak hanya memiliki kualitas individu, tetapi juga kekuatan kolektif yang semakin matang. Bagi Talajik, pertandingan melawan Indonesia adalah kesempatan emas bagi Bahrain untuk membuktikan kapasitas mereka di level internasional. Kepercayaan diri Bahrain bukan tanpa alasan. Mereka telah meraih sejumlah hasil positif dalam beberapa laga terakhir yang semakin meningkatkan motivasi tim. Talajik bahkan menyebut bahwa seluruh elemen di Bahrain, mulai dari pemain hingga masyarakat, bersatu dalam mendukung tim nasional mereka.
Optimisme ini membuatnya yakin bahwa Bahrain akan menunjukkan performa spesial dalam 4 pertandingan tersisa. Meski begitu, ia tetap mengingatkan bahwa mereka harus realistis karena lawan yang dihadapi, termasuk Indonesia, bukanlah tim yang bisa diremehkan begitu saja. Pemain diaspora yang digadang-gadang menjadi tulang punggung timnas Indonesia ternyata menghadapi tantangan besar di level klub. Minimnya menit bermain yang mereka dapatkan bisa berdampak buruk bagi perkembangan karir mereka serta peluang untuk terus bersaing di bawah kepemimpinan pelatih baru, Patrick Kluivert. Situasi ini tentu menjadi perhatian, mengingat mereka diharapkan membawa kualitas Eropa ke skuad Garuda, namun kenyataannya justru terhambat oleh kurangnya kesempatan di klub masing-masing. Jika kondisi ini terus berlanjut, posisi mereka di timnas bisa saja tergeser oleh pemain lain yang lebih aktif bermain. Rafael Stuijk menjadi salah satu pemain yang mengalami kesulitan setelah kepindahannya ke Brisbane Roar. Harapannya untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Awalnya, ia tampil cukup menjanjikan dengan 1 gol dalam 6 laga pertama. Namun, dalam 4 pertandingan terakhir, ia justru kehilangan tempatnya dan hanya menjadi cadangan. Bahkan sempat tidak masuk dalam skuad sama sekali. Nasib serupa dialami oleh Nathan Chuaon yang kini memperkuat Swansea City. Meskipun menjadi pemain penting di timnas Indonesia berkat kemampuannya bermain di berbagai posisi, ia kesulitan mendapatkan kepercayaan di klubnya. Hingga saat ini, Nathan hanya tampil dalam 3 pertandingan dengan total waktu bermain 127 menit. Situasi semakin sulit karena ia tidak masuk dalam daftar pemain untuk 4 laga terakhir Swansea. Selain Stuijk dan Nathan, Shane Patinama serta Eliano Reinders juga mengalami tantangan serupa. Shane, yang sebelumnya menjadi pilihan utama di Kasiopen, mulai kehilangan tempatnya di posisi bek kiri. Dengan performa apik Kelvin Verdong di NEC Nijmegen, persaingan di timnas Indonesia pun semakin ketat. Sementara itu, Eliano Reinders masih berjuang untuk mendapatkan tempat di tim utama PEC Zwolle. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor menunjukkan loyalitasnya dengan menolak tawaran dari SC Heerenveen. Klub Eredivisie tersebut tengah mencari pelatih kepala baru setelah Robin van Persie bergabung dengan Feyenoord, dan nama Pastoor masuk dalam daftar kandidat mereka. Namun, tanpa ragu ia lebih memilih untuk tetap mendampingi timnas Indonesia yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Keputusan ini cukup mengejutkan, mengingat kesempatan menjadi pelatih kepala di Liga Top Eropa bukanlah tawaran yang datang setiap hari. Menurut laporan dari media Belanda, Football Premier, Heerenveen sempat menghubungi Pastoor untuk memberikan tawaran resmi. Namun, pria berusia 57 tahun itu menolaknya dengan sopan, menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah timnas Indonesia. Pilihan ini menunjukkan bahwa Pastoor memiliki keyakinan besar terhadap proyek yang sedang dibangun bersama Patrick Kluivert. Ia tampaknya ingin menyelesaikan misinya membantu Garuda Muda tampil lebih kompetitif dan melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan Pastoor ini semakin memperkuat komitmen tim kepelatihan timnas Indonesia dalam membangun skuad yang lebih solid. Sebagai tangan kanan Kluivert, Pastoor memiliki peran penting dalam merancang strategi dan mengembangkan permainan timnas. Dengan pengalaman panjangnya di sepak bola Eropa, ia diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam persiapan dan performa tim. Menolak kesempatan melatih di Eredivisie demi bertahan di Indonesia membuktikan bahwa ia benar-benar percaya pada potensi skuad Garuda. Bagi timnas Indonesia, keputusan ini jelas menjadi kabar baik. Dengan Pastoor tetap berada di tim kepelatihan, konsistensi dan perkembangan strategi yang sudah dirancang bisa terus berjalan tanpa hambatan. Timnas Indonesia mendapat sedikit keuntungan jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney National Stadium. Skuad Australia sedang diterpa badai cedera, yang berpotensi membuat beberapa pemain kunci mereka absen, termasuk bek andalan mereka, Harry Souttar. Kehilangan pemain bertahan setinggi 2 meter ini tentu menjadi pukulan bagi lini belakang Australia. Namun, apakah ini berarti peluang timnas Indonesia untuk mencuri poin semakin besar? Tidak semudah itu. Pengamat sepak bola lokal Haris Pardede menegaskan bahwa absennya beberapa pemain tidak lantas membuat Australia menjadi tim yang mudah dikalahkan. Mereka masih memiliki kedalaman skuad yang sangat baik, serta keuntungan besar bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Timnas Indonesia harus tetap disiplin dan tidak terbawa rasa percaya diri berlebihan hanya karena beberapa pemain lawan absen. Menurut Haris,
Ada 3 alasan utama mengapa Australia tetap menjadi ancaman serius bagi timnas Indonesia. Pertama, mereka masih berada di peringkat keempat terkuat di Asia menurut ranking FIFA, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki pemain berkualitas tinggi di setiap lini. Kedua, bermain di kandang sendiri akan memberi mereka keuntungan psikologis dan bisa memberikan tekanan besar kepada skuad Garuda. Ketiga, Australia juga sangat membutuhkan poin agar posisi mereka di grup C tetap aman, sehingga mereka dipastikan akan tampil habis-habisan untuk meraih kemenangan. Bagi timnas Indonesia, ini adalah kesempatan besar untuk mencuri poin dari salah satu tim terkuat di Asia. Namun, mereka harus bermain dengan strategi yang tepat, disiplin tinggi, dan kerja sama tim yang solid. Patrick Kluivert tentu sudah menyiapkan rencana khusus untuk menghadapi gaya permainan fisik Australia.